Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo tunjuk Mas. Oh, siap. Sudah. Dari hasil DPP yang kemudian memberikan surat tugas itu, sejauh ini apa sih yang harus dilakukan oleh Gus Mujib sampai sejauh ini untuk P3 sendiri lah? Ya, untuk Gus Mujib ketika mendapatkan surat tugas rekom pertama dari DPP, tugas beliau adalah membangun koalisi dengan yang lain. Oh ya. Tugas Gus Mujib. Sementara kita nanti setelah rekomendasi KWK ya, KWK itu turun, kita akan segera melakukan rapim cap. Kita nunggu pasangan Gus Mujib ini. Oh ya, jadi Kita ini sudah menunggu. sepenuhnya diserahkan Gus Mujib ya jadi pasangan? Oke, kami menyerahkan sepenuhnya kepada bakal calon bupatinya. Bakal calon bupati. And, Mau milih siapa? Oke, napa terus saya Gus Mujib karena ya Gus Mujib sudah tidak perlu didikta lah. Gus Mujib itu saya kira juga orang pinter memilih wakilnya untuk membantu menuju pasuruan ramah yang menjadi tagline-nya Gus Mujib itu. Artinya P3 nothing tulus ini dalam mengusung Gus Mujib sebagai bakal calon, berkoalisi juga dengan PKB, tidak punya hal tertentu ya. Misalnya harus ada kader P3 yang nyalon jadi pasangan gitu, enggak. Betul. Kami menyadari Mas Yogi, kami itu hanya satu kursi. Oh kita iya, harus sadar posisi. Hari ini satu kursi ya. Mudah-mudahan dengan mendukung Gus Mujib ini barokahnya nanti bisa dapat kursi banyak lah. Oh gitu ya. Berkait kiai. Kemarin memang sempat turun. Kan sebelumnya berapa? Sebelumnya 4 Mas. Sebelumnya 4. Sekarang cuma 1 ya ini ya. Iya 1. Satu pun baru Mas. Jadi incumbent yang sebelumnya nyalek juga enggak lolos. Enggak lolos. Oh ya, berarti sangat luar biasa ini. Iya ini Masya Allah ini betul-betul P3 wajah baru. Oh ya, P3 wajah baru. Artinya memang siapapun yang nanti berpasangan dengan Gus Mujib dari partai manapun ini no problem bagi P3. Betul, kami sepenuhnya pure ya. Kita percaya ke bakal calon N1-nya yang Gus Mujib itu yang menurut saya tidak perlu kita mendikte atau gimana bagaimana ikan itu bisa berenang. Masuk kata diwurui memang Gus Mujib orang yang berpengalaman juga berilmu luas. Jadi memang secara personal ya. Tapi teman-teman koalisi diajak berembuk Kak, kalau ada nama-nama yang mungkin mulai merapat untuk jadi pasangan Gus Mujib misalnya. Gimana ini P3 misalnya dari Gus Mujib sendiri. Terakhir kan PDIP. Masuk ini PDIP. Insya Allah gabung. Insya Allah gabung. Ada komunikasi dari ini? Kemarin saya sempat komunikasi dengan Mas Andre. Bismillah Gus. Gitu. Kalimatnya begitu. Bismillah. Kalau terkait dengan partai koalisi sebelumnya, kita memang sepakat hanya fokus di N1 saja, menguati N1. Untuk N2 kita serahkan sepenuhnya ke bakal calon N1-nya. Tapi ini kan agak lama lah Gus. Ini kan sudah Agustus mau akhir lagi. Pertengahan lah. Pertengahan kita lagi ngomongin pertengahan. Mencari pasangan N2-nya ini berat sekali. Ini kenapa? Kalau mendengar dari teman-teman di koalisi, mau di PKB maupun di P3, ada juga Nasdem ya? Ya, yang sudah yang rekom 1 itu yang sudah positif itu P3, Nasdem. Yang rekom tahap 1. Kita kebetulan PKB, kita kebetulan ada di rencana fraksi gabungan. Jadi Nasdem yang punya 2 kursi, P3 1 kursi, Gelora 1 kursi, dan Demokrat 2 kursi, 6 kursi ini sering komunikasi untuk berembuk supaya 1-2 kursi ini rasa 6 kursi. Tapi teman-teman ini belum ya, teman-teman itu belum gabung koalisi ini, bukan koalisi yang ngusung Gus Mujib ya? Ya, kita sudah sering kali komunikasi dan kita juga ada kesepakatan agar fraksi gabungan ini meskipun dari partai-partai kecil tetap berasa 6 kursi. Oh iya, berasa 6 kursi. Nanti di parlemennya kan, nanti di parlemen.
Kalau ini Gus, kalau yang di N1 N2-nya ini, saya tadi tanya N2 kenapa kok sulit sekali ya? Saya nggak ngomong ke Gus Mujibnya, apakah memang karena alat ada banyak? Kalau tadi P3 oke lah, misalnya terserah Gus Mujib. Nah ini pertimbangannya yang cukup alat ini apa kira-kira kalau dari mana? Eh, kalau sepengetahuan saya memang dinamika politik yang memang mendekati injury time ini justru menarik untuk kita cermati. Kalau saya sih sudah menggaris, saya tidak mau ikut-ikutan di wilayahnya calon bakal N1. Itu sudah terserah beliau untuk menentukan siapa yang dirasa pas oleh beliau untuk mendampingi sebagai pasangan. Kalau secara pribadi misalnya Gus, ini tanya secara pribadi. Cocoknya kayak PKB, P3 ini kan partai-partai, pastinya partai-partai Islam lah, partai-partai religius yang lebih mendekati ke partai Islam. Kalau saran jenengan, saran ini ya sebagai pribadi tadi, N2-nya ini harus dari nasionalis atau no problem misalnya dari secara profesional atau orang yang bukan dari struktural partai? Yang pasti harus Islam, Mas. Ini kan kita di Kabupaten Pasuruan, kota santri. Jangan sampai kita ini mencidrai sesama umat Islam. Dan kita juga harus membuktikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Sebagaimana tagline-nya Gus Mujib itu harus humanis. Kan humanis, ada ramah itu terakhirnya yang saya tahu humanis. Memanusiakan manusia. Ini ada beberapa nama Gus ya yang kemarin sudah mulai muncul jadi pasangan Gus Mujib. Mungkin kemarin terakhir kan PDIP. Ini kan kita lagi ngobrol ini kan di pertengahan Agustus. PDIP merapat, ada juga yang menyodori nama katanya gitu ya. Mungkin sempat muncul nama Mas Zaini yang sekretaris DPC PDIP. Ada statement P3 juga ngomong terserah, enggak masalah. Enggak masalah mau P3 mau apa. Intinya siapapun, tapi di tengah perjalanan juga masih ada yang mencocokkan juga dengan ketua DPC Nasdem misalnya yang Salama, atau lagi ada muncul ya kan yang Wardah, macam-macam kan Gus Mujib sering cocokkan dengan calon-calon itu. Nah dari pilihan-pilihan ini sudah pernah ada pembicaraan yang kemudian apa istilahnya sih ya, mengerucut lah untuk kalimat ini yang harus diperlukan oleh Gus Mujib agar menang, karena paling tidak P3 kan ngusung N1. N1 harus menang gitu kan ya. Apa yang kemudian harus disampaikan oleh P3? Calon N2 itu harus menguatkan. Oh ya, menguatkan. Cara pergerakan menguatkan beliau, menguatkan elektabilitas juga akseptabilitas beliau. Jadi menarik sekali ketika koalisi kebangsaan yang dibangun oleh PKB itu membuktikan bahwa tagline ramah itu dari Gus Mujib bukan basa-basi. Menerima dari bukan hanya partai hijau, tapi juga partai merah. Karena memang kita ini harus bekerja sama, tidak bisa sendiri-sendiri, harus bekerja sama. Untuk membangun Pasuruan harus bekerja sama. Nah, ini berarti jenengan bilang paling cocok ini merah gitu ya? Mendekati bahasa bukan soal paling cocok, saya cuman sing penting serk untuk N1-nya. Oh ya, terserah mau yang mau hijau, mau kuning, mau biru, mau merah. Ya semua kan yang paling menguatkan tadi loh jenengan kan ini sudah ada nama-nama secara konkret. Yang paling menguatkan mendekati menurut jenengan sebagai ketua DPC P3, kira-kira yang hari ini nambahi apa yang kurang dari Gus Mujib untuk menguatkan akses misalnya elektabilitas, akses stabilitas gitu, termasuk isi tas. Lah ini kan memang menarik sekarang ini, Masya Allah. Saya berharap lah sangat luar biasa pemilu kita. Ya saya berharap politik ini ya kalau kita pengen punya pemimpin yang baik, kita sejenak melupakan money politik untuk kepentingan masyarakat Pasuruan sendiri ke depan. Bisa ya?
mudah-mudahan lah kita ini sesungguhnya sama kok. Gitu ya. Kita ini sama kepengen jadi pemimpin sing apik, Gitu. kepemimpinan sing melayani masyarakat. Jadi kalau membeli kebenaran Oh iya. itu bukan suap. Suap itu yang salah jadi benar. Tapi kalau mempertahankan yang benar jadi benar, itu bukan suap. Kita punya kriteria pemimpin, benar gitu. Mempertahankan kebenaran itu bukan suap. Tapi misalnya ada ini pemimpinnya tidak pas, tapi dipas-pasno. Nah, akhirnya tertukar dengan uang yang ya mudah-mudahan di pilkada ini meskipun tidak ada fatwa money politik itu haram, ya masyarakat bisa mengharamkan dirinya sendiri untuk memilih pemimpin yang benar itu. Ya. Menurut masyarakat. Ada beberapa nama yang mungkin mewakili partai, ya, nama-nama mewakili partai. Kayak kemarin ya terakhir-terakhir ini sempat muncul lah sekretaris DPC PDIP yang udah dipasang-pasangkan, kemudian ada Nasdem juga. Memungkinkan enggak atau sangat potensi enggak untuk orang di luar struktural partai internal yang ada di koalisi masuk di Gus Mujib? Untuk terkait dengan calon N2-nya. Ya. Di luar, misalnya di luar yang ada, yang saya ada tidak Mas, saya kalau muncul nama biasanya dikasih Pak Kabar. Dikasih kabar ya. Sama beliau, sama Gus Mujib. Ya. Kasih kabar ini. Nggih, pokoknya saya kangge jenengan, yang penting jenengan kuat, sehat walafiat, gitu. Nama baik. Siapa yang terakhir dikasih kabar? Yang terakhir namanya nama yang terakhir itu setahu Neng Warda. Neng Warda sosok milenial sebetulnya, mewakili Neng Warda ini istrinya Gus Mufti. Gus Mufti, cucunya Romo Yai Hamid. Itu nama terakhir. Nama terakhir ya. Kalau Neng Warda itu ya mewakili perempuan milenial sama. Tapi Neng Warda bukan kader partai secara kan? Bukan suaminya kan? Ya nggak tahu saya ya. Backgroundnya Neng Warda itu ya kalau suaminya DPR RI PDI tentu ya sering jalan sama suaminya. Di struktural saya nggak ngerti Mas. Misalnya ada nama Gus Sobi tiba-tiba itu apakah dinamika seperti itu juga dibahas sama teman-teman di koalisi atau itu memang biasa dinamika? Ya di P3 kita punya fatsun tersendiri, mereka punya fatsun tersendiri. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Dengan munculnya ada nama ya, misalnya saya sebut Gus Sobi, nempel sama jadi pasangan di Gerindra misalnya. Apakah itu nanti berpengaruh Gus? Di sosok Gus Mujibnya, kemudian secara ya di lapangan, jaringan, yang hampir sama lah, ini masih keluarga besar juga. Gitu. Ya, Gus Sobi itu masih saudaranya Gus Mujib. Ya paling enggak teriris lah Gus Mujib. Itu faktanya nanti begitu. Makanya butuh penguatan. Oh ternyata Gus Mujib ini calon bupatinya gitu loh. Bukan calon wakil bupati. Calon bupatinya itu Gus Mujib. Jadi ada pilihan mau pilih yang Gus Bupati atau Gus wakil bupati kan begitu. Gitu ya. Ya biar masyarakat yang memilih sendiri. Tapi itu ada pengaruh kan? Kalau di internal kita di jaringan ya, tentu, yang sama ya. Tentu. Teriris lah. Teriris. Tinggal bagaimana menambel sing teriris itu tadi. Biar tetap utuh. Gitu. Optimis ya ini P3? Saya insya Allah. Jadi bismillah kata Mas Andri, bismillah Gus. Oh ya, kayaknya sudah sering komunikasi sama PDIP ini kayaknya ya. Ya secara kita kemarin kan juga bareng di koalisi Pilpres sama PDIP. Oh ya betul. Ya mungkin cuma di Pasuruan ini yang kita bersolawat bareng. Jadi Mas Andri itu mimpin shollu ala Nabi gitu. Ya. Sebagai ketua kan jadi ala Nabi itu bisa dimungkinkan ya hari ini juga dibawa ke Pasuruan ini. Apakah bisa terjadi nih Gus?
Yang koalisi yang sama di Pilpres ke bawah ke Pasuruan ini kayaknya. Plus yang kemarin ini ya kayaknya begitu. Kayaknya begitu ya. Ya, kayaknya begitu. Kayaknya begitu. Ngumpul ya plus PDIP lah kalau misalnya PDIP jadi gabung. Iya, alhamdulillah. Pacarannya ambil Gerindra, jadiannya ambil PKB. Iya. Ya. Tapi kita belum tahu karena DPP juga belum memutuskan ini. Belum. Harus bergabung dengan koalisi jenengan yang hari ini sudah ada PKB, Nasdem sama P3 atau ada lagi? Kalau kalimatnya Mas Andri itu koalisi terakhir. Oh iya. Koalisi terakhir. Kayaknya gitu ya. Saya yakin sekali ya itu. Ya, direstui oleh DPP ya. Kalimatnya Mas Andri begitu. Ya. Koalisi belum diberi nama ini ya koalisinya jenengan. Koalisi kita belum. Oh, belum. Kayaknya harus deklarasi nama sebentar lagi. Ya. Setelah ketemu pasangannya ini, Mas. Siap. Ini mudah-mudahan P3 ini bisa nambah kursinya. Oh ya. Kalau Gus Mujib menang kayaknya Insya Allah. gitu. Kalau Gus Mujib kalah Ya tetap P3. Tetap P3.